Video kali ini saya akan membagikan resep nasi kebuli simple dan mudah dipraktekkan di rumah. Simak videonya. Nah, bahan utamanya saya pakai daging sapi. Kalau misalnya kalian di rumah mau pakai daging kambing atau ayam boleh, silahkan. Jadi daging sapinya 300 gram. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya bisa dicatat, silahkan catat. Dan bumbu yang utama di sini saya pakai Indofood Kare. Nah, ini yang bikin nikmat. Jadi simple ya, nggak perlu repot. Nah, ini untuk bumbu rempahnya bisa kalian juga dicatat. Nah, ini bahan tambahan. Jadi boleh pakai atau tidak. Di sini saya pakai kurma, cabai paprika, dan bawang bombay. Nah, tahap pertama ini harus dihaluskan ya. Bawang merah, bawang putih, dan jahe silahkan dihaluskan. Mau diulek atau mau pakai blender. Nah, simple itu pakai blender saja. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan dipisahkan. Kemudian kita haluskan tomat. Nah, saya pakai blender juga. Nah, sudah dihaluskan, dipisahkan. Nah, kemudian tahap kedua masak bumbu nih. Jadi silahkan tumis ya, pakai minyak boleh, pakai margarin boleh. Tumis bumbu yang tadi yang pertama, tumis. Mohon maaf ini bumbunya kurang halus ya, blendernya sudah jelek. Nah, kemudian masukkan tomat. Nah, kemudian diaduk sampai harum, sampai matang. Diaduk-aduk, kemudian masukkan serai dan masukkan kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Nah, jadi dimasukkan rempah-rempahnya. Kemudian setelah dimasukkan diaduk sampai harum, sampai wangi. Nah, kemudian masukkan bubuk ketumbar. Saya di sini pakai yang sudah jadi ya, instan. Agak repot ya. Setengah sendok teh saja. Kemudian masukkan merica. Di sini saya pakai yang sudah jadi juga, merek Ladaku. Terserah mau pakai merek apa saja ya. Kemudian masukkan jintan hitam serta garam, kira-kira 1,5 sendok teh, dan masukkan juga kaldu sapi. Saya pakai Royco, silahkan mau pakai Masako atau yang lainnya ya. Yang penting kaldu sapi. Kemudian diaduk dan ditumis sampai matang, sampai agak kering. Terus diaduk. Nah, kemudian masukkan air. Nah, di sini air saya masukkan kurang lebih 1 liter. Kurang lebih 1 liter. Ya, terus diaduk sampai si bumbu sama si airnya meresap. Nah, dan kemudian di sini saya masukkan Indofood Kare. Nah, ini yang paling utama ya, Indofood Kare. Nah, jadi simple, nggak perlu repot-repot ya, tinggal pakai produk yang sudah jadi. Itu rasanya nggak jauh beda ya, sama yang nggak kalah lah sama yang di restoran, enak juga ini. Masukkan santan kara ya. Jadi silakan mau pakai santan yang sudah jadi atau yang dari alami. Saya pakai yang sudah jadi saja ya, lebih simple ya. Simple. Kemudian diaduk. Setelah diaduk masukkan daging sapinya. Masukkan daging sapi. Nah, kemudian daging sapinya diaduk terus. Nah, kalau untuk yang hasilnya lebih cepat dan lebih empuk, saya masukkan ke presto. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ada presto boleh pakai panci biasa, lama. Kalau saya pakai presto kurang lebih 30 menit dan itu sudah empuk banget. Kemudian disaring ya. Setelah disaring, si airnya itu dipakai buat rendaman beras. Dicampur air sedikit agar tidak keras ya. Nah, saya masukkan ke rice cooker. Nah, untuk tahap 3, untuk daging yang tadi yang sudah dipisahkan, saya tumis lagi biar harum
biar lebih empuk. Saya dicampur dengan bawang bombay, cabai paprika, kurma, dan ditambah sedikit madu, teman-teman. Nah, ini fungsinya agar lebih manis dan gurih, jadi nggak pakai kecap ya, pengganti sebagai kecap. Nah, ini nasi kebulinya sudah jadi. Harum sekali ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman, nasi kebuli versi saya dengan daging sapi dan cabai paprika, ditambah juga kurma dan madu. Ini sangat nikmat sekali, gurih dan manis. Selamat mencoba. Oke.